Dalam sebuah duel klasik yang syarat gengsi, Barcelona berhasil menghancurkan Real Madrid dengan skor telak 4-0 di Santiago Bernabeu. Kemenangan meyakinkan ini sekaligus mengukuhkan posisi Blaugrana di puncak klasemen sementara La Liga. Pertandingan yang berlangsung sengit sejak menit pertama menyajikan drama tersendiri. Kylian Mbappe sempat membobol gawang Inaki Peña, namun gol tersebut dianulir oleh wasit setelah melalui pengecekan VAR karena sang penyerang berada dalam posisi offside. Babak kedua menjadi milik Barcelona. Robert Lewandowski tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol dalam waktu yang berdekatan. Keunggulan Barcelona semakin bertambah setelah Lamine Yamal dan Raphinha turut mencatatkan namanya di papan skor. Dengan hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 30 poin dari 11 pertandingan, unggul 6 poin atas Real Madrid yang berada di peringkat kedua. Tensi tinggi pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona tidak hanya terjadi di atas lapangan. Di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya pada menit ke-87 saat skor sudah 4-0 untuk Barcelona, terjadi insiden kecil antara pelatih kedua tim, Carlo Ancelotti dan Hansi Flick. Terlihat Ancelotti mendekati Flick dengan gestur yang mengindikasikan adanya teguran. Setelah pertandingan, pelatih asal Italia tersebut mengungkapkan alasan di balik pendekatannya tersebut. Tidak ada masalah dengan Hansi Flick, ia ungkap Ancelotti dalam konferensi pers pasca pertandingan. Namun, salah satu asisten pelatih Barcelona tidak menunjukkan sikap yang sportif dalam merayakan gol. Saya hanya mengingatkan hal tersebut kepadanya, dan Flick memahami situasi ini. Sikap tenang Flick yang hanya mengangguk menanggapi teguran Ancelotti menjadi sorotan tersendiri. Gestur tubuh keduanya menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola, menunjukkan bagaimana seorang pelatih profesional dapat menjaga sportivitas di tengah rivalitas tinggi. Setan Merah harus mengakui keunggulan tuan rumah, West Ham United, dalam pertandingan yang berlangsung sengit di London Stadium. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan, Manchester United gagal memaksimalkan peluang emas yang tercipta. Sepanjang babak pertama, lini serang MU terus memberikan tekanan kepada pertahanan The Hammers. Namun, sejumlah peluang emas yang didapatkan gagal berbuah gol. Aksi gemilang kiper Łukasz Fabianski dalam menggagalkan upaya Casemiro dan Rasmus Højlund menjadi salah satu faktor yang menghambat laju Setan Merah. Puncaknya, peluang emas terbuka lebar bagi Diogo Dalot pada menit ke-32 ketika ia berdiri bebas di depan gawang yang kosong. Sayangnya, eksekusinya masih bisa digagalkan oleh Fabianski. Kegagalan memanfaatkan peluang tersebut akhirnya berbuah petaka bagi MU. Pada menit ke-74, West Ham berhasil unggul melalui gol bunuh diri yang berawal dari sepakan kurang sempurna Danny Ings yang kemudian disambar oleh Crescencio Summerville. Tertinggal 1 gol, Manchester United berusaha bangkit. 5 menit kemudian, mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Casemiro yang memanfaatkan kemelut di depan gawang. Namun, kegembiraan Setan Merah tidak berlangsung lama. Pada masa injury time, West Ham kembali mendapatkan hadiah penalti setelah Matthijs de Ligt dianggap melanggar Danny Ings di dalam kotak penalti. Jarrod Bowen yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dalam sebuah laga sengit di Stamford Bridge, Chelsea berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengungguli Newcastle United dengan skor 2-1. Pertandingan yang syarat akan peluang ini menyajikan aksi-aksi menawan dari kedua tim, namun 2 bintang muda The Blues, Nicholas Jackson dan Cole Palmer, berhasil menjadi penentu kemenangan. Babak pertama dibuka dengan tempo permainan yang tinggi. Namun, keunggulan tuan rumah tak dapat dibendung lebih lama lagi. Kerja sama apik antara Palmer, Neto, dan Jackson berbuah manis pada menit ke-18, ketika Jackson dengan tenang menceploskan bola ke gawang Newcastle. Newcastle yang tertinggal tak menyerah begitu saja. Mereka terus menekan pertahanan Chelsea dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32. Alexander Isak memanfaatkan kesalahan lini belakang The Blues dengan cerdik menaklukkan Robert Sanchez. Namun, kegembiraan The Magpies tak berlangsung lama. Hanya berselang 1 menit di babak kedua, Chelsea kembali unggul. Kali ini, giliran Cole Palmer yang mencatatkan namanya di papan skor. Kerja sama apik antara Lavia dan Palmer menghasilkan gol kedua untuk The Blues.